Puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Allah yang benar-benar mengasihi kami dan benar-benar selalu ingin mempunyai hubungan pribadi dengan kami ya Tuhan. Ingin menyampaikan kasih-Mu kepada kami dalam keseharian kami. Dan juga kami percaya Engkau sungguh-sungguh menuntun kami dengan kuat kuasa yang dari Engkau. Karena pagi hari ini ya Tuhan, hamba mohon Engkau juga terus melanjutkan pembicara pengajaran-Mu kepada kami semua. Sehingga kami benar-benar bisa bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dan di dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan, katakan amin. Ya. Jadi begini saudaraku. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat sekali ya, karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pencipta langit dan bumi, Dia maha kuasa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu nggak salah ya, dan benar sekali saudaraku. Ya, saya pun percaya seperti itu. Apapun Dia berkuasa dan berdaulat, saudara. Nah, persoalannya yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudara, ya sama dengan zamannya Yesus waktu hidup di dunia. Yaitu apa? Orang percaya kepada Tuhan lebih tergiur kepada mukjizatnya, saudara. Nah, ini, saudara, yang sampai hari ini kebanyakan daripada kita pun sama seperti saat Yesus, zamannya Yesus hidup di dunia. Karena Dia maha kuasa dan banyak melakukan mukjizat, maka akhirnya orang terbondong-bondong mencari Tuhan karena mukjizatnya. Nah, padahal tujuan Tuhan bukan seperti itu. Ya, bukan berarti nggak boleh percaya kepada mukjizat Tuhan. Tetapi pokok yang penting adalah percaya akan kasih-Nya dan dilanjutkan dengan hubungan pribadi yang terus-menerus dalam keseharian kita. Karena di dalam zamannya Yesus hidup, itu pun berkali-kali Tuhan Yesus meluruskan, saudara. Ya. Yang pertama, coba ya, ini yang sering saya bawakan. Supaya ini kita mempunyai bekal yang kuat ya, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya. Saya dengar ya anak kita dipanggil Tuhan dalam tugas. Ya, jalannya beliau begitu. Tapi semua orang kita pasti dipanggil Tuhan, saudara. Ya, kita keluar dari sini aja ada penuh resiko. Ya, kita hidup di sini saja penuh resiko. Bisa sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Jadi masalah dipanggil Tuhan sebetulnya bukan hal masalah yang besar, ya, bukan hal yang menakutkan. Selama kita beriman dan beriman benar kepada Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang menakutkan. Ya, memang kita ditinggal oleh saudara kita, kita ya sedih dalam arti ya sementara ini kita ditinggal dulu berpisah, tapi suatu saat sesuai jaminan Kristen, ya Kristiani di Alkitab, kita akan bertemu Dia. Nah, jadi kita yang sedang masih ada kesempatan di dunia ini, ya, marilah kita sungguh-sungguh, ya, percaya. Di samping itu, kalau sungguh-sungguh percaya, otomatis kita ada kerinduan untuk belajar, ya, bagaimana sebetulnya kehendak Tuhan terhadap diriku, apa yang dimaksud percaya kepadanya, ya, dan apa yang harus dipercayai. Nah, ini di Alkitab ini syarat dengan hal tersebut. Ya. Sekali lagi bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kesejahteraan kita di dunia. Oh, Tuhan memperhatikan, saudara. Tapi utamanya adalah bukan di situ. Ya. Contoh, saudara, ya, kita sering menjadi anak Tuhan, mencari sukacitanya. Ya.
Oh, ikut Tuhan, sukacita, ya, diberkati, sukacita. Ya. Apakah salah? Tidak salah, saudara. Fokus ke situlah yang salah. Contoh sekarang buka, ya. Yohanes 2 ayat 23-24. Nah, ini berulang-ulang saya tekankan, ya. Karena banyak saya dengar, mari ikut Tuhan, hidupmu akan sukacita. Nah, ini ya, coba yuk buka. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, perhatikan, ini banyak orang percaya ya dalam namanya karena melihat Yesus melakukan tanda-tanda. Tanda-tanda itu mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat air menjadi anggur. Lambang apa? Lambang hidup yang hampa, ya, yang tersirat di situ, hidup yang hampa menjadi hidup yang penuh dengan sukacita melampaui segala akal. Apakah hal itu akan diberikan oleh Yesus? Bisa, bisa sekali, dan Tuhan ingin memberikan hal tersebut kepada kita. Tetapi kesalahan orang-orang ini adalah percaya dalam namanya karena mereka telah melihat mukjizat yang diadakannya. Ya, jadi kita jangan sampai hanya karena mukjizatnya ikut Tuhan ke gereja, baca firman karena menikmati, mengejar-ngejar atau apa? Terus terpikirkan dengan hal mukjizat. Aku telah ditolong Tuhan dari kebangkrutan, dari kematian, dari penyakit dan sebagainya. Terus pikirannya ke situ, maka saya harus sungguh-sungguh ke Tuhan. Nah, kalau seperti itu, jawaban Tuhan begini, ayat 24. Baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, jadi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang yang hanya fokuskan kepada mukjizatnya. Dalam hal ini mukjizat sukacita. Dalam hal ini, ya, ada termasuk mukjizat menyelesaikan masalah. Ya, harusnya kan malu waktu itu orang pesta kehabisan anggur. Nah, Tuhan menolong. Nah, di samping sukacita juga ada unsur Tuhan bisa menolong segala persoalan yang kita hadapi. Ya, tidak salah. Tetapi percayanya karena mukjizat itu. Memang, saudara, kebanyakan kita percaya Tuhan itu karena mukjizat. Tapi jangan sampai hanya terfokuskan kepada mukjizat tersebut. Sebab kalau hal tersebut kita berlanjut terus-menerus, Tuhan tidak akan mempercayakan dirinya kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang percaya terus-menerus fokusnya kepada mukjizat Tuhan. Otomatis orang ini gak ada hubungan pribadi, walaupun rasanya sudah doa, sudah sungguh-sungguh, sudah berpuasa, ya, sudah ya macam-macam itulah. Tetapi dasar percayanya ini salah, saudara. Nah, ini Tuhan dan mempercayakan dirinya. Padahal namanya kekristenan ini adalah percaya sama dengan menerima. Menerima adalah menerima suatu pribadi sama dengan hubungan, saudara. Bukan hanya saya di sini, dia di sana, oh aku percaya misalkan ke Presiden Jokowi, percaya. Bukan percaya yang dimaksud begitu. Percaya yang di sini ada hubungan, dilambangkan seperti suami istri, ya, ada hubungan pribadi. Jadi ini penting sekali, saudara, ya. Jadi supaya kita disadarkan. Sekali lagi saya membawa firman ini bukan saya nggak pernah ditolong Tuhan, saya pernah ditolong Tuhan. Yang menurut saya ini nggak mungkin bisa dilepaskan dari masalah itu kalau bukan Tuhan. Dan benar-benar Tuhan menolong saya. Ya, saya pernah, ya, saya bersaksi
Ya, jadi saya bukan anti Tuhan yang melakukan mukjizat, tapi puji Tuhan, saya bisa balik saudara. Dari saya menyembah Dia karena mukjizatnya, Tuhan tuntun aku, akhirnya aku menyembah Dia kepada pribadinya yang demikian mengasihi aku. Mati di kayu salib bagiku. Ini yang sungguh luar biasa. Ya, jadi bukan berarti bagi orang dari kecil ke penak nggak pernah ada masalah, maka nggak nganggap mukjizat. Pernah saudara. Ya, saya bersaksi, saya ini lebih. Saya pernah mengalami hidup saudara, di mana saya punya perasaan yang jauh lebih miskin daripada gelandangan yang tidur di tepi jalan. Ya, kenapa begitu? Karena saya punya suatu hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Secara otak saya nggak mungkin bisa. Kalau gelandangan pengemis paling-paling ya utang mungkin 10.000, 50.000 ya. Kemungkinan besar kan gampang masih bisa. Ya, berapa kali jadi juru parkir, apa kerja apa ya bisa nyaur, saudara, nyaur utang. Kalau saya nggak bisa, aset yang saya punyai demikian kecil terhadap hutang saya, tidak mungkin bisa. Nah, Tuhan tolong saya dengan berbagai jalan, saudara, yang tidak masuk akal, saudara. Ya, dengan pokoknya nggak masuk akal, saudara. Waduh, dahsyat sekali, saudara. Dengan berbagai jalan yang tidak masuk akal, tetapi Tuhan akhirnya melepaskan aku. Ya, jujur saja, pertama saya ya tergiur dengan kedahsyatan Tuhan. Tapi Tuhan tuntun. Nah, inilah saudara yang berkesan sekali. Ini orang Kristen yang selalu mukjizat. Ya, berarti untukku terus. Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Ini Kristen yang bertepuk sebelah tangan. Sengsara sekali. Rasanya iya benar ada hubungan, gak ngerti ya main sendiri. Ya, mudah ngerti ya, maksudnya bertepuk sebelah tangan, cintanya ya kayak kenyang banget sungguh-sungguh, dianya gak nanggapi. Ya, ini orang ini kasihan sekali. Dan seperti ini kalau bukan karena pewahyuan langsung dari Tuhan, gak akan sadar-sadar. Terus menerus nyari Tuhan terus. Ya. Dulu saya ditolong Tuhan, dulu ini, dulu itu. Kalau sekarang, sekarang gelisah hidupnya, tidak tenang, nyari Tuhan terus. Kenapa? Nah, ini salah di sini. Kalau benar-benar sudah Tuhan mempercayakan dirinya kepada orang ini, tidak ada gelisah, tidak ada kesepian dalam hidup. Ya, adanya ketenangan, ya. Mungkin dalam kesendirian, tetapi hatinya terus kontak dengan Tuhan. Tuhan kontak dengan aku. Ada hubungan seperti kita ada di satu rumah, saya dengan istri, udah pernah kesepian, berdua, ada saling mengisi, saling memberi. Ya, kalau duniawinya begitu, saudara. Ya, jadi saya harapkan kita semua benar-benarlah, bukan saya anti mukjizat ya, nanti akan saya terangkan. Harusnya mukjizat apa yang Tuhan kehendaki ya bagi kita. Ya, jadi jelas mukjizat ini kalau kita ngototnya ke situ, Tuhan tidak mengenal mereka. Kasihan orang tersebut. Ya. Oke. Sekarang yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki? Termasuk ada yang lain, mukjizat karena materi. Ya, di Yohanes 6, saudara, ayat 24. Setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang ada 2 kali dengan roti 2 roti dan 2 roti 5 ikan apa 5 ikan 2 roti ya, itu bolak-balik itulah. Intinya itu dahsyat sekali, saudara. Kalau saya waktu itu ikut juga gandrung, bener. Wah,
Saya jatuh bener, luar biasa bener ya. Cuma gini pada ribuan orang kenyang semua, apa enggak hebat? Malah sampai dipaksa untuk jadi raja, saudara. Karena pikirannya apa? Mereka mikir loh, ini kalau jadi raja ini saya bisa nganggur dapat makan terus. Karena Tuhannya cuma gini pada kenyang semua, ribuan orang. Mereka mengejar-ngejar Tuhan, saudara. Tuhannya ngomong, ya sampai pergi ya, seperti kita ya, sudah sampai di Purwokerto, diuber-uber di sana, ketemu Tuhan. Tuhan ngomong, kamu datang mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Nah, ada ayatnya, saudara. Ya. Maksudnya kamu ngejar-ngejar aku itu karena kamu mendapatkan berkat rohani dan fokusmu hanya ke berkatku itulah. Ya mungkin zaman sekarang diberkati materi, ya tambah kaya dan seterusnya, ya. Nah itu Tuhan ngomong, bekerjalah, ya bukan untuk makanan yang dapat binasa, ya. Artinya kejarlah yang rohani, jangan mengejar aku karena hal-hal bendawi atau materi, ya. Mereka tanya apa yang harus dikerjakan, Tuhan ngomong, yaitu percaya kepadaku, Mesias, juru selamat, ya, bukan hanya sekedar pembuat mukjizat. Membuat mukjizat itu tujuannya supaya kamu ngerti, percaya aku ini Allah yang menciptakan langit bumi turun ke dunia. Maka dalam hal melipat gandakan ikan, menjala ikan banyak sampai koyak, ada makanan yang sampai melimpah 5.000 orang dan seluruh itu gampang bagi saya. Nah, tapi aku ke dunia tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari jeratan, ya, kuasa iblis yang telah diturunkan atau diwariskan oleh Adam dan Hawa saat di Taman Eden. Dia berontak, tidak mau perintah Tuhan, tidak mau di bawah perintah Tuhan, inginnya bisa mandiri hidupnya, ya, bisa mengetahui baik dan jahat. Nah, aku ke dunia ingin mengembalikan hubungan yang telah mati itu, karena bapakmu, ya, Adam dan Hawa itu ribuan tahun yang lalu telah melepaskan dirinya kepada Bapa Surgawi, bisa menentukan langkahnya sendiri. Aku ke dunia ingin mengembalikan hal tersebut. Ya, bahwa engkau perlu makan, bahwa engkau hidup perlu sukacita, perlu sehat, aku tahu. Ya, aku bisa itu semua. Tetapi tujuanku yang utama adalah mengembalikan hubungan yang telah putus atau telah mati, ya, karena tingkah laku Adam dan Hawa di Taman Eden. Aku ingin mengembalikan itu. Hasilnya nanti itulah sukacita, damai. Damainya bukan hal material, damainya dengan Sang Pemberi, Sang Pencipta langit dan bumi dan seisinya. Nah, inilah saudara yang sebetulnya kekristenan, ya. Jadi bukan berarti, apakah Tuhan tidak tahu kita perlu uang? Oh tahu. Saya dari Purwokerto sini perlu bensin, ya, perlu onderdil, ya itu macam-macam itulah. Apa nggak tahu? Tuhan tahu, Maha tahu. Ya. Cuma persoalannya janganlah kita fokus ke situ, ya, tapi fokuslah kepada Tuhan pribadi. Nah, sekarang apa yang Tuhan sebetulnya, mukjizat apa yang Tuhan kehendaki kita benar-benar percayai? Ya, lepaskan itu semua, aku percaya yang ini. Kita buka Matius 12, ya. Nah, ini. Ayo baca ya. 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Nah, sebentar di situ dulu.
Ini ada orang yang ingin tahu, kepengin ya, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Ini tanda, ini maksudnya mukjizat. Nah, ini ya. Ini apa orang ini nggak ngerti bahwa Tuhan 3,5 tahun ya pelayanan di Israel sana. Ya. Mestinya orang-orang ini kan sering melihat sampai menggemparkan seluruh orang Israel, orang mat buta dibukakan, ya, orang mati orang tuli menjadi mendengar, ya, bisa menjala sampai jalannya koyak, bisa apalagi tadi makan kenyang dengan roti 5 ikan dan seterusnya, ya. Ini bertanya padahal sudah ini bertanya, ya. Coba sekarang lanjutkan, ya. Nah, ya baca ya 2, 3. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, ini Yesusnya menjawab, ya. Angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, ya. Tuhan ngomong, ya. Apa artinya? Pengen mukjizat. Maksudnya bertanya orang-orang tadi yang Yahudi itu, kamu ngomong Mesias, ya, juru selamat, melepaskan orang-orang dari kuasa jerat kekuatan iblis, apa mukjizat apa yang bisa kamu nyatakan kepada kami? Padahal sebelumnya kan sudah banyak melakukan mukjizat ini Tuhan, ya. Ini ditanya lagi di sini, ya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi yang dipentingkan ini tandanya bahwa dia Mesias adalah tanda Nabi Yunus, saudara. Ya, bukan 5 roti 2 ikan dan sebagainya, bukan. Itu hanya pembukaannya saja. Yang paling utama adalah mengenai Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus ini, saudara mungkin dengar, adalah orang yang dimakan, ya, dari suruh ke Niniwe berkhotbah, dan akhirnya dimakan oleh ikan yang besar sekali. Di dalam perut ikan dia berdoa dan akhirnya dikeluarkan dari perut ikan dan seterusnya. Ini lambang apa? Lambang kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu salib Kristus ini. Jadi tanda-tanda yang lain ini tidak diperlukan sebetulnya, saudara. Yang paling perlu ini tanda Nabi Yunus yang Tuhan ngakoni adalah tanda aku sebagai Mesias adalah Nabi Yunus. Mukjizat itulah hanya pembukaannya lah, ya, bukannya salah, tetapi hanya ingin menyatakan bahwa aku maha kuasa. Tapi kalau menyatakan Mesias adalah tandanya adalah Nabi Yunus. Jadi kalau kita fokusnya dalam keseharian, baca firman supaya diberkati, ke gereja supaya dilimpahi berkat, doa supaya sukacita penuh, dan seterusnya. Nah, ini salah pengertian. Harusnya aku menghargai kasih-Nya yang melimpah, yang Dia nyatakan lewat kematiannya di kayu salib. Dan Dia bangkit hari ketiga. Aku percaya, aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Inilah yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, sekali lagi, inilah tanda Yunus ini yang Tuhan kehendaki, yaitu demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal, peroleh hayat Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, Roh yang telah bangkit dari kematian. Nah, inilah yang disyukuri, saudara. Setelah itu kita mulai, saudara, Dia ada di dalam kita,
atau kita di dalam Dia ini tujuannya supaya hubungan. Bukan juga amin-amin tok, saudara. Amin, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Ya amin sih amin. Tapi adalah suatu hubungan, ya seperti mempelai laki-laki dan perempuan, ya. Ada bukan cuek-cuekan, hanya bersyukur, haleluya, suamiku kaya, suamiku baik, suamiku ganteng dan lain-lain. Tidak cukup, tapi benar-benar ada suatu kontak pribadi. Nah, ini pengalaman yang sudah beristri, bersuami ini ngerti maksudnya, ya. Tapi ada hubungan, saling kontak, saling komunikasi, saling memberi, saling menerima, menikmati, dan seterusnya. Ini yang dimaksud Tuhan, penyatuan dengan Dia adalah begitu. Dan ini bukan masalah masuk di gereja ini ke dalam keseharian, saudara, ke setiap saat. Ya. Hubungan yang benar itu bukan ya ini contohnya. Hubungan yang benar bukan saat kita bertemu dengan orangnya. Contohnya saya dengan istri saya bareng-bareng gini, oh setia, saudara. Tapi ujiannya saat saya pergi sendiri, ya. Banyak uang, pergi sendiri. Nah, makanya yang benar ini adalah hubungan adalah kontak terus dalam keseharian. Jadi saat kita pergi sendiri tetap setia karena ada kontak. Walaupun tidak ketemu orang, tapi ada hubungan secara batiniah. Dengan Tuhan pun sama, ya. Nah, ini ya tanda Nabi Yunus. Ini tanda salib Kristus, mati dan bangkitnya Yesus, ya. Dan tugasnya adalah memberi berita Injil, memberitakan Injil. Nah, sekarang lanjutkan, ya. Jadi ini penting ya, saudara, Nabi Yunus. Sekarang kita lanjutkan, ya. Cara bagaimana supaya kita bisa benar-benar masuk ke dalam mukjizat Yunus itu, artian menghargai dan menikmati salib, ya, dan kebangkitannya. Ini, ayo baca bersama-sama, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, ini sudah saya terangkan tadi, kematian dan kebangkitan Yesus. Ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi jelas, pertama, memang orang Niniwe ini kejam sekali sejarahnya ini. Tapi oleh pemberitaan Yunus, mereka bertobat. Ya, ini juksu, ya, ini bertobat ini. Ya, jadi bertobat nomor 1. Setelah mendengarkan berita ini, saudara harus bertobat. Semua pikiran-pikiran, wah aku sudah jadi Kristen, apalagi dari kecil. Opa, oma saya, engkong saya, mak saya, dari dulu sudah Kristen. Nah, Kristen tidak ada turunan, tidak ada gendong-gendongan. Kristen pribadi, lepas pribadi. Harus apa? Bertobat. Bertobat dari apa? Dari pemikiran itu yang fokusnya ke luar-luar sana. Padahal fokusnya harus ke salib Kristus. Nah, ya, sekarang lanjutin. 2, 3. Pada waktu penghakiman dari ratu dari selatan, ini Ratu Betseba ini, itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang kedua adalah digambarkan sebagai Ratu Sheba. Ini kalau dibaca, ya, kalau di tempat lain ada Ratu Sheba itu dari Afrika. Dia jauh-jauh, saudara,
ke Yerusalem, pingin ketemu Salomo. Karena Salomo terkenal sekali punya hikmat dalam menangani pemerintahan. Nah, ini lambangnya apa kepada kita? Kita ini bukan bupati, bukan presiden, bukan camat. Kita orang biasa. Tapi ini melambangkan kita. Yaitu apa? Kita ngerti Tuhan penuh hikmat, penuh kasih, penuh mengajar kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita mau bayar harganya untuk melangkah. Ini Ratu Sheba ini jauh dari selatan, dari Afrika. Dia itu mau mencari ke Yerusalem untuk belajar kepada Salomo. Kita pun sama. Ya, jadi yang kedua, mau belajar, ya, dan mau diajar dengan membayar harga, saudara. Jangan punya pemikiran sendiri. Ya. Ratu ini mestinya ya bukan orang bodoh, saudara. Tapi dia mau melepaskan yang menurut dia pintar. Saya lepaskan semua. Saya mau datang ke Yerusalem dengan hati yang kosong, pikiran yang kosong. Hanya mau terima hikmat pengajaran dari Salomo. Kita pun sama. Ya, kalau saudara kesini mendengarkannya, fokusnya pada hal-hal selain ini yang diajarkan. Ya, aku sudah bisa, dari kecil saya sudah begini. Dan seterusnya, nggak dapat apa-apa. Jauh-jauh, tapi nggak ngosongkan hati dan pikiran untuk terima hikmat Salomo, nggak dapat apa-apa. Ya, pulang nanti lemah lagi, lemas lagi, ya, puyeng lagi. Tetapi kalau kita mau membuka hati, ya walaupun ratu ini nggak main-main, ini sederajat dengan Salomo kan, ratu sama raja kan sederajat, tapi dia mau bayar harga. Dulu belum ada mobil, saudara. Dulu adanya pakai onta. Panas ya, kalau panas-panas sekali, kalau malam dingin-dingin sekali, dia tetap pergi ke Yerusalem. Kita pun sama. Jadi harus membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Jangan ngeyel, jangan punya pikiran sendiri. Aku senior, aku sudah sarjana. Ya nggak salah ya, seniornya nggak salah, sarjananya juga nggak salah. Tetapi yang utama adalah membuka hati untuk menerima firman. Ya, oke, belajar. Pernah ya suatu saat murid-muridnya tanya, setelah diajarkan, murid tanya, datang ke Tuhan, kenapa engkau berbicara kepada mereka dengan perumpamaan? Tuhan ngomong, kepadamu diberi karunia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Kenapa begitu? Satu, karena murid-muridnya percaya Tuhan, walaupun waktu itu belum ada salib, ya belum disalibkan. Dan dia mau bertanya, ya melangkah, kenapa begitu? Tuhan senang. Saya beritahu kepadamu, aku bukakan, karena kamu percaya aku dan mau melangkah datang tanya. Kepada mereka, enggak, karena cuma amin-amin tok. Nah, enggak bisa kamu yang. Nah, ini kejadian itu, Matius itu, ini keluarnya di sini. Ya, jadi kesatu bertobat, kedua mau diajarkan dengan hati yang dilepaskan hanya untuk diisi oleh Tuhan Yesus. Terus 42 ya, betul ya. Salomo. Nah, sebab ratu itu benar mana? Pada waktu penghakiman Ratu Selatan itu akan bangkit bersama kali ini, dia akan menghukum juga, sebab ratu itu dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi dari ujung bumi ya, itu tadi mau ya, siap belajar ya, hikmat Salomo. Ini di sini jelas ya. Ratu Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukum juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi ya, yaitu sungguh-sungguh mau diajar untuk mendengar hikmat Salomo ya. Nah, hikmat Salomo apa? Salomo ini mendapat hikmat bukan karena belajar sendiri, saudara ya,
Dia itu karena minta hikmat dari Tuhan. Ingat enggak waktu itu ada ayat yang ngomong, Tuhan ngomong ke Salomo, apa yang kau kehendaki dari aku. Nah, Tuhan yang ngomong begitu. Salomo ngomong, saya ingin hikmat yang dari engkau untuk memerintah bangsa ini. Jadi Tuhan memberikan, aku berikan hikmat itu. Ya. Jadi yang zamannya hikmat Salomo ini hikmat yang dari Tuhan. Ya, bukan hikmat karena kepandaian belajar atau sekolah. Ya. Jadi yang dinamakan mencari ini belajar dari ujung bumi, ini kebenaran Allah, saudara. Ya, kebenaran Allah. Bukan karena banyak ini itu, bukan kebenaran Allah, saudara. Ya. Nah, kalau kita bisa mengerti itu, baru Tuhan berkenan. Benar-benar luar biasa, saudara. Ya, jadi ada 3 syarat, saudara. Ya, yang sudah ya sudah. Mulai sekarang kita cobalah diubah, ya, cara sudut pandangnya kepada Tuhan. Ya, pertama bertobat, ya, dari manusia lama, ya, yang fokusnya untuk kenikmatan sendiri. Kedua, mau belajar sungguh-sungguh. Dari jauh dia mencari Salomo. Belajar apa? Belajar tentang hikmat Salomo. Hikmat Salomo apa? Hikmat Salomo itu hikmat yang dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Ya, Salomo bukan orang bodoh, tapi dia ngerti saya nggak akan sanggup memerintah bangsa ini. Aku mohon kau memberi hikmatmu, dan Tuhan memberikan. Maka terkenalah Salomo menjadi raja yang paling berhikmat. Ya, karena dia menggunakan hikmat Allah, saudara. Kita pun sama, ya. Sampai terkenal sampai Afrika, ini Ratu Seba dari Afrika sampai ke Yerusalem. Terkenal sekali waktu itu. Luar biasa cara menangani rakyatnya. Nah, itu semua karena dari Allah. Kita pun sama, ya. Jangan sampai sekali lagi kita tergiur ke hal-hal lain, hanya kepada salib Kristus, ya. Dan kedua, untuk supaya benar-benar kita klik dengan Dia, kita ini harus bertobat. Ya. Bukan bertobat, oh saya sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah kenal Kristus dari kecil. Bukan itu, saudara. Mungkin ya benar saudara sudah begitu. Tapi dari segala pikiran-pikiran duniawi yang membentengi kita, kita harus bertobat. Ya. Kedua, kita harus mau diajar. Dengan susah payah saya tetap mengejar. Ya, mungkin disalahkan, mungkin dikritik, nggak apa-apa, maju terus. Dan suatu saat pasti Tuhan akan memberikan hikmatnya. Ya, dalam hal ini hikmat Salomo, ya, hikmat Tuhan. Disitulah Tuhan Yesus disenangkan. Dan dampaknya kita juga mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang dari Dia, yang melampaui segala akal. Dan diberi kecukupan yang tidak masuk akal juga. Ya, bukan jumlahnya banyak, ya. Kecukupan melampaui segala akal. Ya. Saya tadi malam dengar istri saya ngomong begini, ya. Ada orang yang miskin tetapi kecukupan. Ada orang yang kaya raya tetapi kekurangan. Nah, pilih yang mana? Saya pilih miskin tapi kecukupan. Nah, aneh kan? Bukan aneh. Miskin kan relatif. Ya, silakan miskin, tapi kecukupan. Perlu apa? Ada apa? Dari kepenakan. Daripada sekarang punya uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, kurang terus, nafsu terus ke situ, gak nikmati apa-apa. Ya, saya sering teman saksikan teman istri saya. Saya pun ketemu ceritanya, Mas naik, Mas turun, mau dijual, mau beli, alah mumet saya ngomong. Nah, bukannya saya tidak menghargai uang, tapi lebih bahagia aku. Ya, tidak sekaya dia, tetapi aku kecukupan, dicukupkan oleh Tuhan. Oh, ini luar biasa. Ya, wah, saudara, luar biasa sekali, dicukupkan oleh Tuhan. Ya, jadi saya miskin silahkan, tapi Tuhan mencukupkan. Dahsyat sekali. Saudara pengen?
nggak salah kaya, tapi kalau kayanya kekurangan terus begitu ya nggak ada habisnya, waduh nggak nikmati. Ya. Hari ini emas lagi turun, wah orang-orang yang punya emas banyak itu pada stres, kok turun ya dan seterusnya. Waktu naik, oh naik puji Tuhan, tapi kurang banyak untungnya, ya jangan dijual dulu. Sekarang turun ngajok lagi, waduh udah ada rampungnya. Naiknya katanya kurang kaya, kurang banyak untungnya, turun ya kurang ruginya banyak, jadi dua-duanya nggak pernah puas. Malah justru yang punya emas mungkin ya 1 on apa 2 on yang normal lah mungkin ya di bawah 10 kilo ya misalkan, anteng-anteng ya silakan, naik ya nggak apa-apa, turun ya silakan, wong saya nggak mau jual ya, saya nikmati saja hidup ini, enak hidupnya. Amin saudara. Memang kaya nggak salah, tapi kalau sampai kita terjerat, nah itu tadi fokusnya kepada mukjizatnya, pasti terjerat ke situ. Oke, kita tutup ya Alkitab kita menyudahi pengajaran ya khotbah pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Kau limpahkan kepada kami, yang Kau nyatakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami percaya Engkau terus bekerja memberi pengajaran kepada kami yang sungguh-sungguh mau membuka hati dan melepaskan segala sesuatu yang lama, hanya ingin mendengar hikmat-Mu saja ya Tuhan. Karena tanpa hikmat yang dari Engkau, hidup kami selalu dalam kekacauan, dalam kesepian, dalam ketidaksukaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya dengan persekutuan dengan hikmat-Mu, kami bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang sejati, dan hidup dalam kelimpahan, ya Tuhan. Kami percaya karena ini firman-Mu ya dan amin, dan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sadarkanlah kepada kami bahwa kami semua telah menerima berkat dari Engkau, yaitu berkat pribadi-Mu yang sekarang ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sadarkanlah itu semua dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan lewat pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya telah menerima berkat ini, katakan dengan iman. Amin. Ya.